Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima Azahra, NPM 2021222099. Di sini saya berperan sebagai moderator dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan materi tentang metode pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Resa Maya. Kepada Resa Maya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Saya Resa Maya Anggiasopa dengan NPM 2021222019. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pentingnya pendidikan bahasa Inggris pada anak usia dini. Pada masa kini, bahasa Inggris tidak boleh dipandang sebelah mata. Hal ini dikarenakan begitu pentingnya bahasa Inggris. Banyak orang tua yang ingin mengajarkan anaknya belajar bahasa Inggris sejak usia dini. Memang tidak mudah untuk mengajarkan anak usia dini. Bukan hanya bahasa Inggris saja, akan tetapi hal-hal yang lainnya. Pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini hanya sebatas pengenalan dan dasar-dasarnya saja. Jadi, kita sebagai pendidik mengajarkan mereka hal-hal yang sangat dasar terlebih dahulu. Misalnya huruf-huruf abjad, angka, macam-macam buah-buahan, macam-macam hewan, macam-macam warna, dan sedikit percakapan yang simpel dan mudah seperti good morning, how are you, dan yang lain-lain. Kemudian di sini ada beberapa alasan mengapa anak usia dini harus dituntut untuk menguasai bahasa Inggris. Nah, untuk yang pertama itu ada faktor geografis. Faktor geografis menjadi alasan pertama mengapa orang Indonesia perlu mempelajari bahasa Inggris. Indonesia dikelilingi oleh negara-negara yang kebanyakan penduduknya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama ataupun kedua. Nah, negara-negara tersebut misalnya saja Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, dan lain sebagainya. Dengan belajar bahasa Inggris akan memudahkan seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain apabila suatu saat pergi ke luar negeri. Nah, untuk yang kedua, sebagai bahasa komunikasi internasional. Bahasa Inggris perlu dipelajari karena penggunaannya secara luas sebagai bahasa komunikasi internasional. Nah, agar dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya dan kenegaraannya, bahasa Inggris menjadi pilihan utama yang sering dipakai dalam melakukan komunikasi. Contohnya saja dalam dunia pariwisata. Para wisatawan yang melakukan perjalanan ke luar negeri biasanya menggunakan bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan warga setempat. Nah, selain itu, bahasa Inggris juga menjadi bahasa pengantar resmi dalam dunia transportasi, baik di udara maupun di laut. Dan yang ketiga, bahasa Inggris sebagai bahasa publikasi. Informasi yang terdapat di dunia juga kebanyakan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa publikasinya. Misalnya saja, dalam internet, sebagian besar situs-situs penyedia informasi di internet berbahasa Inggris. Tidak hanya di internet, buku-buku juga tidak sedikit yang memakai bahasa Inggris. Nah, dengan lancar berbahasa Inggris akan sangat membantu anak dalam menjelajah dan mengakses sumber pengetahuan, baik dari media tulis maupun media elektronik. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Resa Maya. Selanjutnya materi tentang metode pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Yang pertama tentang metode TPR dan Teaching English by Using Song akan disampaikan oleh saya. Yang pertama tentang metode TPR atau Total Physically Response Method. Metode ini dikembangkan oleh James Asher, seorang profesor psikolog Universitas Negeri San Jose, California. Metode ini adalah metode yang sesuai untuk mengajarkan bahasa Inggris pada anak usia dini, di mana pembelajarannya lebih mengutamakan kegiatan langsung yang berhubungan dengan kegiatan fisik dan gerakan. Dalam metode ini, Asher mengatakan bahwa semakin sering atau semakin intensif memori seseorang diberikan stimulasi, maka semakin kuat asosiasi memori berhubungan dan semakin mudah untuk mengingat atau recalling. Kegiatan mengingat ini dilakukan secara verbal dengan aktivitas gerak atau aktivitas motor activity.
Bagaimana contoh dari kegiatan atau metode TPR ini? Ialah dengan permainan-permainan yang menggerakkan salah satu anggota tubuh kita. Misal dengan permainan everybody sit down, sit down, sit down. Dengan diikuti gerakan ketika sit down, anak-anak duduk. Dicontohkan oleh gurunya, duduk. Kemudian everybody stand up, stand up, stand up. Anak-anak berdiri kembali. Sehingga anak-anak akan tahu bahwa sit down artinya duduk, sedangkan stand up artinya berdiri. Itu adalah metode TPR. Nomor 2 adalah teaching English by using song. Metode ini adalah salah satu metode mengajarkan bahasa Inggris dengan menggunakan nyanyian atau lagu sebagai medianya. Pada metode kali ini merupakan metode yang sangat awam kita gunakan, bahkan untuk diri kita sendiri sebagai seorang remaja, kita masih sering menggunakan metode ini di kehidupan kita sehari-hari untuk menambah vocabulary. Begitu pula dengan metode pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini, ini dapat diaplikasikan kepada mereka, di mana kita memperdengarkan musik kepada mereka, kemudian kita memberitahukan liriknya, kemudian terjemahannya, sehingga mereka tahu dan mereka bisa menambah vocabulary bahasa Inggris mereka, yang tentunya lagunya disesuaikan dengan usia anak-anak. Kemudian ada beberapa keuntungan mengajarkan bahasa Inggris menggunakan nyanyian adalah yang pertama, melalui lagu akan memotivasi anak untuk lebih senang mempelajari bahasa Inggris. Yang kedua, dengan menyanyi anak menjadi senang dan lebih mudah dalam memahami materi. Yang ketiga, melalui nyanyian dan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, pendidik dapat menumbuhkan minat anak untuk lebih senang dan giat belajar, bahkan dapat menumbuhkan anak dalam memahami materi yang disampaikan. Dan yang terakhir atau nomor 4, anak dibuat senang, tidak bosan, dan tertarik mengikuti proses pembelajaran. Itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofi Santana. Kepada Sofi, saya persilahkan. Sofi Santana, NPM 202122085. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga, teaching English by using games. Pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan permainan sebagai medianya mempunyai keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi dapat diseragamkan. Dengan menggunakan media game dalam kegiatan belajar, maka akan ada penyeragaman penafsiran dari pendidik mata pelajaran terhadap mata pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didiknya. Yang kedua, proses pembelajaran lebih menarik. Media game terdiri dari unsur visual atau dapat dilihat, audio dapat didengar, dan gerak dapat berinteraksi. Jadi, media ini dapat membangkitkan rasa keingintahuan anak. Yang ketiga, proses belajar anak lebih interaktif. Adanya unsur artificial intelligence atau kecerdasan buatan pada media game, maka akan terjadi komunikasi dua arah, di mana pertanyaan muncul secara acak pada layar komputer dan anak akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Dengan media game, maka pendidik tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan materi. Yang kelima, kualitas belajar anak dapat ditingkatkan. Selain lebih efisien dalam proses belajar mengajar seperti diuraikan tadi, media game dapat membantu anak menyerap materi pelajaran lebih dalam dan utuh. Yang keenam, proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Media game biasanya berbentuk CD interaktif yang dapat digunakan kapan saja, sehingga media game sebagai media pembelajaran dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Yang ketujuh, sikap positif anak terhadap bahan pelajaran maupun terhadap proses belajar itu sendiri dapat ditingkatkan.
Dengan media, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik. Hal ini dapat meningkatkan kecintaan apresiasi anak terhadap ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran. Yang kedelapan, peran pendidik dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Pertama, pendidik tidak perlu mengulang penjelasan mereka bila media ini digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, dengan mengurangi uraian verbal atau lisan, pendidik dapat memberi perhatian lebih banyak kepada aspek-aspek lain dalam pembelajaran. Yang ketiga, peran pendidik tidak lagi sekadar pengajar, tetapi juga konsultan, penasihat, atau manajer pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Sofi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi nomor 4 dan nomor 5 akan disampaikan oleh Rahma Suryani. Kepada Rahma Suryani saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi nomor 4, yaitu tentang Teaching English by Using Stories. Yaitu belajar bahasa Inggris juga bisa dilakukan dengan cara membacakan cerita pendek berbahasa Inggris. Dengan membaca kalimat per kalimat bahasa Inggris, tetapi yang pastinya mudah untuk dipahami. Akan sangat membantu anak dalam memahami cerita berbahasa Inggris tersebut. Kemudian, ada langkah-langkah penerapan belajar bahasa Inggris dengan cara bercerita, yaitu sebagai berikut. A. Siapkan media, alat peraga, serta bila perlu seorang pendidik harus hafal ceritanya terlebih dahulu. B. Ciptakan suasana yang menyenangkan, nyaman, dan membuat anak penasaran dengan cerita yang akan dibacakan. C. Sebelum bercerita, buat perjanjian dengan anak dengan kalimat, jangan ada yang bertanya sebelum ibu menyelesaikan cerita. Kalau ada yang ingin bertanya, ditunda dulu ya. D. Nah, bacakan cerita dengan penuh semangat dan semenarik mungkin. Kemudian E. Setelah selesai membacakan cerita, mintalah anak mengulangi apa yang telah kita ceritakan. Kemudian F. Lalu jika ada yang bertanya, maka dipersilahkan. Terima kasih kepada Rahma. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dina. Kepada Dina, saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Dina Prasetyanuri, nomor NPM 201222026. Saya akan memaparkan materi tentang peran pendidik dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. Dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini, peran pendidik sangatlah penting dan diperlukan untuk kelancaran proses belajar. Peran pendidik yaitu sebagai pendorong dan pembimbing bagi anak. Agar anak tertarik untuk belajar bahasa Inggris, pendidik dapat menggunakan metode-metode yang menyenangkan, seperti pendekatan, permainan, musik, cerita, dan menggunakan gerakan fisik adalah metode yang sangat efektif, khususnya untuk anak usia dini. Sebagai pendidik atau pembimbing, kita harus ramah dan menarik untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi anak usia dini. Sehingga anak akan lebih mudah memahami materi jika mereka tidak merasa jenuh. Untuk anak usia dini, pendidik dapat memulai mengajarkan bahasa Inggris dalam bentuk gambar ataupun musik. Alat peraga sangat dibutuhkan seperti gambar dalam bentuk buah-buahan, sayuran, hewan, ataupun yang lainnya agar anak-anak lebih mudah untuk mengingat dan memahami. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dina. Untuk selanjutnya, simpulan dan saran akan disampaikan oleh Atar. Kepada Atar, saya persilahkan. Simpulan. Banyak orang tua yang ingin mengajarkan anaknya belajar bahasa Inggris sejak usia dini. Memang tidak mudah untuk mengajarkan anak usia dini, bukan hanya bahasa Inggris saja, akan tetapi hal-hal yang lainnya. Dalam mengajarkan bahasa Inggris pada anak usia dini tentu mempunyai cara yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan remaja atau dewasa.
Pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini hanya sebatas pengenalan dan dasar-dasarnya saja. Jadi, kita sebagai pendidik mengajarkan mereka hal-hal yang sangat dasar dahulu. Misalnya, huruf abjad bahasa Inggris, angka, macam-macam buah-buahan, macam-macam hewan, macam-macam warna, dan sedikit percakapan yang simpel dan mudah. Seperti good morning, how are you, dan lain-lain. Peran aktif orang tua sangat diperlukan dalam hal ini. Dengan kata lain, orang tua pun dituntut untuk mengetahui sedikit tentang bahasa Inggris agar mereka bisa membeli buku tentang dasar bahasa Inggris dan mengajarkannya pada anak-anak mereka di rumah. Selanjutnya ada saran. Pembelajaran yang dimulai sejak dini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di masa mendatang. Begitu pula dengan pembelajaran bahasa Inggris. Saran penulis bagi pembaca ialah agar lebih mudah mengembangkan pembelajaran serta pemahaman pada bahasa Inggris dan mengenalkannya pada anak usia dini dengan metode yang menyenangkan, sehingga anak-anak mampu menyerap materi tersebut dengan baik. Metode yang dipilih juga ada baiknya disesuaikan dengan usia serta kondisi lingkungan belajar agar seluruh materi pembelajaran dapat disampaikan secara efektif. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.